Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, di sini dengan saya Ega Sabrina Anastasia Saraswati dengan NIM 073002300015 dari Teknik Pertambangan angkatan 2023 kelas TTA. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan sebuah prinsip dan ulasan mengenai teknologi pemboran, dimulai dari kajian alat, aplikasi, dan studi-studi terkini. Nah, untuk overview-nya, apa sih prinsip pemboran? Nah, prinsip pemboran ini adalah dasar atau cara kerja dari proses pembuatan lubang atau hole drilling pada masa batuan atau tanah dengan tujuan untuk mendapatkan informasi geologi dengan mengambil contoh atau sampling. Biasa ketika di lapangan kita mengambil sampling batuan atau mempersiapkan lubang untuk peledakan. Nah, kemudian ada pemasangan pondasi atau instalasi lainnya. Nah, perlu digarisbawahi, prinsip ini tuh mencakup mekanisme pemotongan, penghancuran, atau penetrasi batuan. Nah, kemudian ada beberapa prinsip-prinsip pemboran, diantaranya ada rotary drilling, percussive drilling, rotary percussive drilling, diamond core drilling, auger drilling, sonic drilling, dan directional and horizontal drilling. Nah, macam-macam prinsip pemboran ini atau drilling ini akan saya paparkan lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Nah, untuk yang pertama masuk prinsip pemboran yang pertama yaitu ada rotary drilling. Nah, rotary drilling ini itu merupakan prinsip pemboran dengan menggunakan mata bor yang berputar dan diberikan beban atau weight on beat dengan kecepatan tertentu untuk menghancurkan batuan. Nah, kemudian di dalam kondisi lapangannya, area dengan masalah stabilitas lubang bor yang memerlukan lumpur dengan densitas yang tinggi atau casing, formasi batuan atau tanah yang bertekanan tinggi juga membutuhkan sistem penanganan tekanan permukaan khusus yang khusus dan kontrol densitas lumpur yang ketat. Kemudian ada area yang sensitif pula dengan lingkungan yang dapat digunakan dengan sistem closed loop fluid untuk meminimalkan dampaknya. Kemudian ada prinsip percussive drilling. Nah, prinsip ini tuh menggunakan prinsip pemboran down to hole atau biasa kita menyebutnya dengan DTH yang menggunakan palu pneumatik atau hidrolik yang diposisikan langsung di belakang bit untuk memberikan energi pukulan yang efisien ke formasi batuan. Nah, jadi tuh kalau percussive drilling itu dia pengeborannya tuh secara ditumbuk secara ditumbuk. Nah, kondisi di lapangannya yang pertama ada area dengan kebutuhan lubang lurus yang menghasilkan deviasi lubang bor minimal. Kemudian ada daerah dengan sumber air terbatas menggunakan udara sebagai media pembilasan. Yang ketiga ada area dengan keterbatasan beban permukaan yang memerlukan unit DTH yang lebih ringkas dibanding rotary besar. Yang terakhir ada percussive drilling atau pemboran drilling ini sangat efektif pada batuan keras seperti granit, basalt, quartzit, dan batuan metamorf keras. Nah, untuk rotary perkusif, pemboran rotary perkusif ini yaitu kombinasi antara rotasi dan pukulan, yang mana metode ini itu efektif untuk berbagai jenis batuan, termasuk yang keras dan abrasif. Nah, di dalam kondisi lapangannya, kombinasi
di dalam kondisi lapangannya itu ada beberapa kondisi. Yang pertama ada kombinasi rotari dan pukulan, seperti pada prinsip pemborannya sendiri. Kemudian ada fleksibilitas untuk berbagai kondisi batuan. Dan yang terakhir, prinsip pemboran ini itu sangat cocok untuk medan yang sulit dengan variasi dengan litologi yang bervariasi. Nah, rotary percussive drilling ini juga dapat dilihat pada gambar di sebelah itu adalah alat pemboran untuk rotary perkusif. Kemudian ada auger drilling. Nah, untuk prinsip auger drilling atau pemboran auger ini menggunakan prinsip pemboran yang menggunakan ulir spiral yang berputar untuk memotong material dan mengangkatnya ke permukaan melalui gaya rotasi. Jadi seperti pada gambar yang telah terlampir itu ada bagian kayak seperti mata bor tapi menggunakan ulir spiral yang berputar untuk memotong material di dalam lapisan permukaan tanah, lalu mengangkatnya, material-material yang telah didapatkan diangkat ke permukaan melalui gaya rotasi melalui lingkaran-lingkaran dari ulir spiral tersebut. Nah, pada kondisi lapangannya ada beberapa kondisi yang dapat terjadi. Nah, biasanya efektif pada pemboran dangkal hingga kedalaman 30-50 meter. Kemudian, prinsip ini juga memungkinkan pengambilan sampel dengan gangguan minimal untuk geoteknik. Kemudian yang ketiga ada area pemboran ini itu biasanya terbatas pada penggunaan di atas muka air tanah dangkal. Dan yang terakhir, prinsip pemboran auger ini itu sangat efektif untuk tanah yang kohesif seperti lempung, lanau, dan tanah-tanah organik lainnya. Kemudian masuk ke prinsip pemboran sonic drilling atau pemboran sonik yang biasanya prinsip pemboran ini menggunakan teknologi pemboran yang menggunakan energi getaran frekuensi tinggi atau sonik untuk penetrasi batuan. Nah, getaran ini kemudian dikirimkan ke bit melalui drill pipe yang memungkinkan penetrasi hampir semua jenis material geologi. Dalam kondisi lapangannya juga dapat terjadi beberapa kemungkinan seperti area yang sensitif lingkungan biasanya menghasilkan sangat sedikit cutting dan minimal gangguan. Kemudian pemboran ini menghasilkan sampling dengan kualitas tinggi serta recovery sampel itu hampir 100%. Kemudian area dengan keterbatasan akses air yang membutuhkan sedikit atau tanpa air untuk dilakukannya pemboran. Kemudian yang terakhir, teknologi pemboran ini itu juga sangat efektif, biasanya digunakan pada material unkonsolidasi seperti pasir, kerikil, dan boulder. Nah, untuk alat pemborannya sendiri bisa dilihat untuk alat pemboran dan kondisi pemborannya juga dapat dilihat pada gambar yang telah tertera di samping. Kemudian yang terakhir ada prinsip directional dan horizontal drilling. Nah, prinsip pemboran yang menggunakan directional dan horizontal drilling ini biasanya tuh memungkinkan deviasi terkontrol dari sumbu vertikal menggunakan motor downhole atau MYD, yaitu measurement while drilling dengan alat pengarah khusus. Dalam kondisi lapangannya juga dapat
terjadi beberapa kemungkinan seperti area dengan keterbatasan akses pada permukaan yang memungkinkan pengeboran dari lokasi tunggal. Kemudian eksplorasi dapat terjadi pula eksplorasi di bawah area yang sensitif yang dapat menghindari gangguan permukaan atau area yang sulit dijangkau. Kemudian reservoir dengan geometri kompleks dapat meningkatkan kontak dengan zona produktif. Nah, pada zona patahan membutuhkan perhatian khusus untuk menghindari stuck pipe atau collapse. Nah, untuk kondisi di lapangannya dan alat pemboranya kurang lebih seperti pada gambar yang tertera pada slide. Nah, kemudian selanjutnya ada ulasan untuk alat-alat pemboran, alat-alat bor. Nah, di sini saya akan memberikan 3 ulasan mengenai 3 alat bor yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu ada alat bor dengan alat bor Epiroc SmartRock D65. Nah, SmartRock D65 ini adalah drill rig permukaan yang didesain untuk pemboran lubang peledakan atau blast hole di tambang terbuka dan quarry. Nah, untuk klasifikasinya atau spesifikasinya, Epiroc SmartRock D65 ini memiliki diameter lubang 110 hingga 203 mm atau 4,33 hingga 8 inci. Kemudian dengan metode pemboran yaitu DTH atau down the hole dan rotary. Dengan kecepatan rotasi 0 sampai 160 rpm. Sedangkan untuk torsi maksimum rotasi berkisar 5.800 Nm serta berat operasionalnya sekitar 25.000 kg. Nah, alat bor ini memiliki sistem navigasi berupa GPS ready dengan opsi HNS atau Whole Navigation System serta teknologi penghematan bahan bakar berupa sistem SmartRock dengan Dynamic Power Management. Nah, untuk gambaran dari seperti apa sih alat bor Epiroc SmartRock D65 itu. Nah, pada gambar yang telah tertera di slide ini merupakan alat bor Epiroc SmartRock D65 yang biasa digunakan untuk di tambang terbuka dan quarry. Kemudian yang kedua ada alat bor Senfit Leopard D1650i. Nah, Leopard jenis ini adalah alat bor jenis ini itu adalah Intelligent Down to the Hole atau DTH drill rig untuk operasi pemboran lubang peledakan atau blast holes dengan skala menengah hingga skala besar dengan klasifikasi dengan diameter lubang 90 sampai 165 mm dengan kedalaman penetrasi maksimum sebesar 53,6 meter serta sistem kontrol dengan iDrill Automated Drilling Control System dengan touchscreen inference yang memiliki gaya feed 34 km/N serta kecepatan feed 0,9 meter per second dan kecepatan rotasi 0 sampai 160 rpm. Nah, alat bor jenis ini memiliki teknologi khusus berupa TIM3D Drill Navigation, MYD atau Measure While Drilling, serta Remote Mentoring. Nah, untuk gambaran seperti apa alat bor jenis ini, Senfit Leopard D1650i ini, itu
tertera seperti gambar yang tertera pada slide, hampir mirip dengan alat bor Epiroc Smart Rock di 65 tadi, namun ini sedikit berbeda di ujung mata bornya. Kemudian yang ketiga ada alat bor Board Longyear LF160 drill rig. Nah, jenis alat bor ini itu adalah rig pemboran serbaguna untuk aplikasi eksplorasi mineral dan geoteknik. Nah, fleksibilitas dan mobilitas tinggi memungkinkan operasi di area yang sulit dijangkau. Untuk klasifikasi alat beratnya sendiri, alat bornya sendiri, itu ada kapasitas pemboran dari alat bor tersebut. Yang pertama ada Diamond Core N dengan size 1.800 meter. Kemudian yang kedua ada Diamond Core H dengan ukuran 1.450 meter. Kemudian yang ketiga ada Diamond Core P dengan ukuran 1.000 meter. Kemudian ada sistem penggerak yang berupa hidrolik dengan 6 silinder diesel engine 205 kW serta feed system berupa silinder feed dengan 89 km Newton pullback dan 133 km Newton pull down, yang dimana alat bor ini juga memiliki head rotation sebesar 1.600 Newton meter pada 203 RPM atau low gear, atau 800 Newton meter pada 406 RPM pada high gear. Nah, kemudian saya akan memberikan ulasan atau kajian studi kasus mengenai pemboran. Yang pertama, yang studi kasus pertama yaitu dengan judul Application of Measurement While Drilling Technology to Optimize Blasting in Hard Rock Metals Mines. Nah, penelitian ini dari judul tersebut saya berikan ulasan, yaitu penelitian ini mengevaluasi penggunaan teknologi MYD atau Measurement While Drilling untuk optimasi peledakan di tambang logam batuan keras. Nah, penelitian ini dilakukan di tambang besi di India dengan kondisi geologi yang bervariasi. MYD ini digunakan untuk mengumpulkan data parameter pemboran real time seperti kecepatan penetrasi, tekanan rotasi, tekanan feed, dan tekanan udara yang dikorelasikan dengan karakteristik batuan. Sedangkan ada beberapa kondisi yang terjadi di lapangan juga. Yang pertama adalah pemboran dilakukan menggunakan rig rotary percussive dengan sistem MYD yang terintegrasi. Kemudian ada data MYD yang direkam untuk 250 lubang bor dengan kedalaman rata-rata 12 meter. Kemudian ada parameter peledakan yang dimodifikasi berdasarkan zonasi kekuatan batuan dari interpretasi MYD. Nah, yang terakhir yaitu ada perbandingan yang dilakukan antara desain peledakan konvensional dan desain yang berbasis MYD. Kemudian dari kasus ini menghasilkan identifikasi zona kekuatan dengan memungkinkan penempatan bahan peledak yang lebih tepat. Yang pertama, yang kedua dapat mengurangi terjadi pengurangan konsumsi bahan peledak sebesar kurang lebih 12,5% tanpa mengorbankan kualitas fragmentasi. Yang ketiga, ada penurunan boulder formation atau fragmen lebih dari 1 meter dari 7,8% menjadi 3,2%. Kemudian selanjutnya ada size distribusi material hasil peledakan lebih seragam dengan nilai
uniformity index meningkat sebesar 18%. Vibrasi peledakan yang berkurang 15% dibandingkan metode konvensional, serta yang terakhir ada efisiensi penggunaan alat gali muat meningkat sekitar 9,7% karena fragmentasi yang lebih optimal. Nah, sumber ulasan ini, studi kasus ini saya ambil dari jurnal internasional, dari International Journal of Mining Science and Technology volume 32 issue 1 tahun 2022 yang ditulis oleh Singh J. Misra dan Janwar GC. Kemudian untuk yang studi kasus kedua, ulasan studi kasus kedua dengan judul Development of Autonomic Drilling System for Improving Blast Hole Quality in Surface Mining Applications. Nah, paper ini saya mengambil judul ini dari paper internasional yang menyajikan pengembangan dan implementasi sistem pemboran autonomus untuk peningkatan kualitas lubang peledakan di tambang permukaan atau surface mining. Nah, penelitian ini berfokus pada pengembangan teknologi yang menggabungkan drill positioning automation, parameter drilling optimization, dan hole quality assessment untuk mencapai standar lubang bor yang konsisten. Pada kondisi lapangannya juga dapat terjadi beberapa kemungkinan seperti pengembangan algoritma navigasi berbasis GNSS dengan akurasi sentimeter untuk penempatan lubang bor. Kemudian ada implementasi closed loop control system pada parameter pemboran. Yang ketiga ada pengembangan sensor khusus untuk mendeteksi deviasi lubang secara real time, serta uji lapangan di tambang tembaga dengan 3 jenis batuan berbeda, yaitu ada monzonite, skarn, dan diorit. Dan terakhir yaitu adanya evaluasi perbandingan antara pemboran manual dan autonomous dari 500 lubang bor. Nah, hasil utama atau hasil yang dihasilkan dari pemboran di kasus ini yaitu terjadinya pengurangan deviasi lubang bor dari 1,8% menjadi 0,7% pada kedalaman 15 meter. Kemudian kualitas dinding lubang lebih baik dengan rugosity index berkurang 45%, serta mengalami peningkatan produktivitas pemboran sebesar 17,5% karena pengurangan downtime dan optimasi parameter. Selanjutnya terjadi juga penurunan konsumsi mata bor sebesar 22% melalui adaptive control berdasarkan karakteristik batuan yang ada pada permukaan. Kemudian adanya perbaikan fragmentasi peledakan dengan pengurangan oversize material sebesar 38% dan pengurangan pekerjaan ulang atau redrilling dari 8,2% menjadi 2,1%. Nah, paper ini paper dengan tajuk Development of Autonomous Drilling System for Improving Blast Hole Quality in Surface Mining Application ini saya ambil dari paper internasional dan konferensi pada International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection di tahun 2020, yang mana paper ini ditulis oleh Zhang L, kemudian ada Wu Action, dan Li Jie, yang biasa dikenal dengan Zhang L and et al. Nah, masuk kesimpulan dari beberapa pemaparan yang telah saya sebutkan tadi, mulai dari prinsip-prinsip pemboran, ulasan alat
pemboran serta 2 studi kasus yang membahas tentang pengeboran juga. Dapat ditarik kesimpulan, nah pemboran ini merupakan aktivitas fundamental dalam industri pertambangan yang memerlukan pemahaman komprehensif tentang prinsip operasi, karakteristik batuan, dan teknologi terkini. Dalam ulasan ini telah dibahas 6 prinsip pemboran utama, yaitu rotary, DTH, diamond core, auger, sonic, dan directional, yang masing-masing memiliki aplikasi spesifik tergantung jenis batuan dan kondisi lapangannya. Selain itu, penelitian terkini oleh Singh et al. Pada tahun 2022 dan Zhang et al. Tahun 2020, mereka menggarisbawahi bahwa peran penting teknologi MYD dan sistem pengeboran autonomous dalam peningkatan kualitas lubang peledakan, optimasi penggunaan bahan peledak, dan perbaikan fragmentasi batuan. Dari kesimpulan tersebut dan pemaparan-pemaparan dari slide-slide sebelumnya, saya ambil dari sumber-sumber berikut yang saya masukkan pada daftar pustaka. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.